Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di sesi terakhir di bagian keempat. Yang mana ini merupakan bagian terakhir dari pembagian sharing pengetahuan saya terkait pembuatan conversation chatbot menggunakan Dialogflow. Nah, di bagian terakhir ini kita akan mencoba testing pada konsol Dialogflow, yaitu seperti memverifikasi atau melakukan testing apa yang sudah kita buat tadi sebelumnya, yang sudah kita buat bagaimana modul-modul di Dialogflow bekerja, terus kita buat sedemikian rupa untuk menghasilkan conversation chatbot tadi. Kemudian kita sekarang akan memverifikasinya dengan langsung mentestingnya di user interface-nya si Dialogflow di konsol atau konsol Dialogflow. Nah, teman-teman kan tadi pada saat sesi sebelumnya sudah membuat pada modul-modul Dialogflow-nya tadi sudah teman-teman coba semua ya, dan saya sudah mencoba menjelaskan pada teman-teman bahwa bagaimana cara membuat agent, kemudian bagaimana intent dibuat dan diterapkannya itu untuk apa gitu kan. Kemudian juga sudah detail mengenai konteks untuk membuat alur dari conversation-nya. Kemudian ada tadi mengenai untuk entities juga ya, jadi entitiesnya nanti dibuat variabel-variabel apa aja yang bisa ditangkap, yang disimpan oleh Dialogflow, sampai ke parameter atau variabel yang akan disimpan juga oleh Dialogflow, sampai ke variabel yang disimpan oleh Dialogflow, kemudian akan ditampilkan lagi pada respon dari Dialogflow di sebuah instance. Nah, sebuah modul-modul itu tadi sudah teman pelajari. Nah, untuk memastikannya bagaimana sih sebenarnya di user interface-nya Dialogflow itu sudah bisa kita langsung coba ya. Pada konsol Dialogflow itu nanti kan ada kelihatan ya di bagian sebelah kanannya itu disebut sebenarnya sebagai Dialogflow Simulator. Kemudian yang teman-teman bisa melihat di situ ada field try it now. Di situ teman-teman bisa langsung mengetikkan apa saja, menginput sesuatu menggunakan teks ataupun menggunakan inputan suara menggunakan mikrofon yang ada di device teman-teman pada saat melakukan membuat Dialogflow ini gitu. Jadi bisa menggunakan mikrofon atau speech recognition juga nanti. Nah, kemudian di bawahnya ada kata nanti semua yang teman input, yang bisa diterjemahkan dan dibaca oleh Dialogflow nanti dikeluarkan oleh Dialogflow apa sih yang teman-teman input di bagian user says itu. Nanti ada kelihatan di bawahnya itu. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada konteks yang aktif itu apa aja gitu. Nama intentnya, match intent yang match yang aktif yang pada saat itu sesuai dengan inputan dari user, kemudian ketemu dengan match yang match dengan intent. Kemudian di bawahnya teman-teman bisa lihat adalah seperti konteks yang aktif, intent yang match dengan inputan user, kemudian parameter yang pada saat itu disimpan oleh Dialogflow gitu. Itu di bawahnya nanti akan terlihat. Nah, di bagian Dialogflow Simulator itu kalau teman-teman masuk ke user interface-nya akan terlihat bahwa teman-teman bisa mengetes semua yang teman-teman buat tadi. Intentnya misalnya tadi ada respon mengenai bagaimana masuk ke intent layanan potong rambut tadi atau intent welcome gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa bisa langsung tes di bagian field right now. Nah, pada bagian yang misalnya contoh kita masukkan di situ ada hi gitu ya, itu otomatis dia langsung masuk ke respon intent default welcome intent, sehingga nanti kita bisa masukkan apa saja responnya langsung dikeluarkan. Selamat datang di toko barbershop bla bla bla, nanti ada pilihan selanjutnya. Kemudian misalnya kita pilih masuk kayak tadi, kita masuk ke konteksnya, kita pilih misalnya layanan potong rambut. Terus kemudian setelah layanan potong rambut itu nanti dipilih lagi mengenai dia ingin memilih modelnya apa, potong plus cuci gitu ya. Nanti kalau misalnya kita setelah step-step intentnya itu masuk sesuai konteks dan sesuai alurnya, maka potong cuci misalnya, ya responnya akan keluar sesuai dengan intent yang sesuai dengan alurnya, intent selanjutnya. Misalnya kalau dipotong cuci apa, misalnya mau kami book untuk jadwal Anda, itu bisa teman-teman kreasiin sendiri. Jadi setelah
dibuat seperti itu. Yang saya sampaikan kepada teman-teman sebenarnya hanya seperti basicnya saja. Jadi di dalam ini sebenarnya teman-teman bisa mengkreasikan sendiri apa sih yang akan direspon gitu kan, dan kemudian apa sih yang ingin teman-teman buat alurnya bagaimana gitu. Nah, setidaknya dengan menggunakan testing ini, teman-teman bisa menggunakan mencoba lebih, tidak perlu takut gitu, langsung trial dan error saja gitu. Nah, sedangkan secara basic kan setidaknya teman-teman juga sudah belajar, sudah tahu ya bagaimana awalnya membuat agent dulu. Setelah agent nanti teman-teman harus membuat intent sebagai respon yang harus dimasukkan oleh si Dialogflow untuk ditampilkan. Respon apa setelah si user atau end user itu menginput sesuatu, mengekspresikan sesuatu. Nah, akan direspon oleh si Dialogflow atau oleh si chatbot. Kemudian nanti teman-teman belajar mengenai entitiesnya tadi dibuat apa aja, seperti berupa menangkap suatu informasi, dan kita menyediakan informasi apa saja sih yang sebenarnya perlu diingat atau ditangkap oleh si chatbot. Misalnya mengenai produk, list produk, atau nanti mungkin teman-teman bisa list dari layanan, itu bisa dimasukkan ke dalam custom entities tadi yang teman-teman sudah pelajari. Selanjutnya nanti teman-teman juga sudah tadi pelajari bagaimana membuat alurnya menggunakan konteks, menggunakan input konteks dan output konteks. Pada intent pertama harus menggunakan output konteks, intent keduanya harus sesuai dengan input konteks yang label yang sesuai dengan output konteks di intent pertama, sehingga nanti flow-nya bisa berjalan sesuai dengan flow yang diinginkan intent-intentnya. Kemudian sampai ke parameter, seperti yang teman-teman bisa lihat juga di sini. Jika kita masukkan harga potong rambut, mengenai potong plus cuci, itu value-nya apa, bisa kelihatan di situ. Action yang jalan itu apa gitu ya. Nah, parameternya adalah potong rambut, value-nya adalah 50k gitu. Ya, kemudian konteks yang aktif itu choose yes, choose no gitu. Apa saja yang sedang aktif. Nah, di sini teman-teman sudah mempelajari dari konsep dasar natural language understanding yang digunakan pada platform Dialogflow, yang bisa teman kembangkan untuk membuat chatbot. Nah, sedangkan chatbot itu sebenarnya bisa teman-teman integrasikan, tapi pada saat ini kita hanya mempelajari secara basic bagaimana chatbot itu dibuat menggunakan platform Dialogflow tadi, dan kemudian bagaimana teman-teman bisa melakukan testing dan memahami dari konsep dasar natural language atau bahasa natural yang ada di Dialogflow. Nah, mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa memahami konsep-konsep dasarnya. Teman-teman bisa langsung mencoba untuk langsung masuk ke dalam Dialogflow tadi. Teman-teman bisa mencoba langsung. Untuk selanjutnya, saya sudah mempersiapkan task-task yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman. Pada task-task tersebut nanti ditujukan untuk teman-teman agar sudah sepaham apa teman-teman memahami dari konsep-konsep dari Dialogflow dan chatbot, dan intinya dari sesi presentasi yang saya sampaikan ini, dan teman-teman itu sejauh apa bisa mengapply atau mengaplikasikannya. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa langsung melihat tas-tasnya tersebut, bisa mengajarkan tas-tasnya. Dan sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.